Biyasin lana wala tu'asir alaina Allah Rabbi tamim lana bil khairi amalana Biyasin lana wala tu'asir alaina Allah Amin lana bil khairi amalana Biyassir lana wala tu'assir alaina Allah Rabbi tamim lana bil khairi amalana Biyassir lana Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita zahir maupun batin, yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada kita, yang telah mengajarkan manusia sesuatu yang tidak tahu menjadi tahu. Kita bersyukur kepada Allah. Syukur bisa dengan lisan kita, syukur bisa dengan hati kita, syukur bisa dengan anggota badan kita. Itu semua kita manfaatkan untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Jakatorik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sore hari ini Jakatorik akan berkisah atau menceritakan salah satu ulama besar. Beliau ini punya karya buku yang fenomenal yang bernama Al-Hikam, atau sering disebut Hikam, Al-Hikam At-Ta'iyah atau At-Ta'iyah. Siapa ulama tersebut? Yang bernama Ibnu Athaillah. Ibnu Athaillah. Ibnu Athaillah ini ulama besar, termasuk pembela ajaran sufi, termasuk pembela ajaran suluk ahli torekoh. Ya. Makanya di dalam kitab Al-Hikam beliau itu banyak menceritakan tentang ajaran suluk. Ibnu Athaillah sebelum mendalami ilmu sufi, bahkan menjadi pengarang kitab Al-Hikam, beliau ini memiliki seorang kakek. Kakeknya pun ulama. Beliau memiliki seorang ayah, ayahnya pun ulama. Antara orang tua kandungnya dengan kakeknya itu berbeda keinginannya. Kalau kakeknya itu mengharapkan Ibnu Athaillah ini menjadi ulama tasawuf, sedangkan bapaknya
bapak kandungnya Ibnu Athaillah, mengharapkan supaya Ibnu Athaillah ini menjadi ulama fikih, menguasai ilmu hadis, menguasai ilmu tafsir, katakan ilmu-ilmu syariat. Ibnu Athaillah ini mahir, cakep dalam bidang ilmu syariat. Beliau menguasai yang namanya usul fikih. Beliau menguasai ilmu fikihnya. Beliau menguasai ilmu tafsir. Pokoknya berbagai ilmu kedisiplinan tentang ilmu atau fan yang 12 ilmu tersebut beliau menguasainya. Itulah seorang Ibnu Athaillah. Memang Ibnu Athaillah kakeknya ulama, bapaknya pun ulama. Luar biasa, Masya Allah. Suatu ketika Ibnu Athaillah ini keluar rumah, berjalan atau tamasya. Pernah mendengar ada seorang ulama sufi yang bernama yaitu Syekh Abbas Al-Mursi. Syekh Abbas Al-Mursi ini terkenal ahli sufi, terkenal ahli mukasyafah, terkenal yang dimana selalu pengajiannya itu tentang keilmu sufian. Akhirnya Ibnu Athaillah ini penasaran, pengen menghadiri atau pengen ikut tolab, kalau kata orang Sunda mah tolabul ilm, ke suatu tempat, yaitu ke ulama sufi yang bernama Abbas Al-Mursi, Syekh Abbas Al-Mursi. Bergegaslah Ibnu Athaillah menghampiri majlis Syekh Abbas Al-Mursi. Ketika itu Syekh Abbas Al-Mursi sedang ada pengajian tasawuf bersama murid-muridnya. Abbas Al-Mursi menjelaskan tentang ilmu tasawuf, dihadiri oleh murid-muridnya, kalau bahasa sekarang dengan ngaji lekarnya, dengan ngaji halakohnya, tapi kajiannya adalah kajian ilmu tasawuf. Hadirlah Ibnu Athaillah. Ibnu Athaillah walaupun beliau muda tapi ahli di bidang ilmu segalanya. Tapi dalam bidang ilmu tasawuf Ibnu Athaillah belum merasakan zauknya, belum merasakan rasanya. Ketika menghadiri Ibnu Athaillah, kemudian Syekh Abbas Al-Mursi ketika kehadiran ulama Ibnu Athaillah, Abbas Al-Mursi pun memberikan hormat karena ada hadir seorang ulama ikut ngaji dengan Syekh Abbas Al-Mursi dengan kitab kajian, kitab tasawuf. Ibnu Athaillah ikut nimbrung ngaji lah kalau bahasa orang Betawi mah. Kalau kata orang santri mah ikut ngederes. Apa sih kata dalam hati Ibnu Athaillah yang dipelajari orang sufi ini? Apa sih sumbernya? Akhirnya Ibnu Athaillah duduk ikut halakoh Syekh Abbas Al-Mursi di majlis Syekh Abbas Al-Mursi. Ketika Abbas Al-Mursi menceritakan tentang ilmu tasawuf, ilmu suluk, karena Ibnu Athaillah ini seorang ulama syariat, kemudian terdetiklah di dalam hatinya ngeledek. Ada omongan bahasa jiwanya sampai nyeletuklah Ibnu Athaillah ketika selesai pengajian ilmu tasawuf, ilmu suluk yang diajarkan oleh Syekh Abbas Al-Mursi. Syekh Abbas Al-Mursi ini seorang murid kesayangan Abu Hasan As-Sazili, Syekh Abu Hasan As-Sazili. Syekh Abu Hasan As-Sazili ini adalah pendiri Thoreqoh Saziliyah.
Torekoh Saziliyah, itu Abu Hasan As-Sazili. Nah, murid Abu Hasan As-Sazili yang menguasai ilmu tasawuf, ilmu suluk, ada Syekh Abbas Al-Mursi. Tuh seorang Abbas Al-Mursi, tapi bila mau kasafah sampai terdetiklah Ibnu Athaillah mengatakan setelah bubar pengajian, apa kata-katanya. Itulah kadang orang kalau kebanyakan ilmu, kurang ilmu apa? Ibnu Athaillah menguasai ilmu nahu, menguasai ilmu sorob, ilmu balaghah, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu usul fikih, ilmu mantek, luar biasa. Sehingga disitulah orang kalau memiliki ilmu hanya tok syariat, ya, ilmu syariat saja, timbulnya ada suatu keujuban, nyepelein orang. Akhirnya Ibnu Athaillah mengatakan, apa tuh yang dibicarakan orang sufi? Apa dalilnya? Bicara tentang ilmu tasawuf, dalilnya dari mana? Nah, itu ucapan Ibnu Athaillah. Ketika sudah beres, bubarlah pengajian tersebut. Tapi Syekh Abbas Al-Mursi, seorang mukasyafah, orang sufi, beliau benar-benar ahli sufi. Ketika ada ucapan seperti itu, walaupun mungkin Ibnu Athaillah tidak mengucapkan secara jahar, secara terang-terangan, tapi Abbas Al-Mursi mengetahuinya. Luar biasa. Itu ilmu orang sufi. Kalau sudah basirohnya terbuka, sudah mukasyafah, orang ngomong di hati aja orang tahu. Tuh Syekh Abbas Al-Mursi. Sehingga Syekh Abbas Al-Mursi ini, ketika Ibnu Athaillah meninggalkan majlis Syekh Abbas Al-Mursi, ada sebagian murid Syekh Abbas Al-Mursi itu berhalakoh. Apa yang dikatakan Syekh Abbas Al-Mursi? Menanggapi kata-kata Ibnu Athaillah yang mengatakan bahwa orang tasawuf, orang sufi itu dalilnya, sumbernya dari mana? Tidak ada Quran hadisnya. Itu kata-kata Ibnu Athaillah. Sehingga Syekh Abbas Al-Mursi, seorang sufi, seorang yang sudah mukasyafah, akhirnya bicara di hadapan murid-muridnya yang masih ada dan mengatakan, Syekh Abbas Al-Mursi tidak mencela Ibnu Athaillah. Syekh Abbas Al-Mursi tidak memfitnah Ibnu Athaillah, tapi seorang sufi, seorang mukasyafah tadi mendoakan. Apa yang terucap dari Syekh Abbas Al-Mursi? Kata Syekh Abbas Al-Mursi, wahai murid-muridku, tadi kita kehadiran seorang ulama, seorang anak ulama, kakeknya pun ulama, termasuk bapak dan kakeknya adalah ulama besar. Kita kedatangan tamu yang luar biasa, orang pandai, orang pinter, dan orang cerdas. Nanti suatu saat, kata Syekh Abbas Al-Mursi, orang ini akan datang lagi ke majlis kita. Karena ketidaktahuannya, kata Syekh Abbas Al-Mursi, anak ulama tadi, seorang ulama besar nanti akan datang ke majlis kita. Itulah yang terucap dari Syekh Abbas Al-Mursi mendoakan kepada Syekh Ibnu Athaillah, yang tadi nanti suatu saat ulama, anak ulama besar ini akan datang ke majlis kita. Itu yang diucap oleh Syekh Abbas Al-Mursi di hadapan murid-muridnya yang masih ngaji halakoh ketika itu. Masya Allah, luar biasa. Singkat cerita, Ibnu Athaillah pulanglah, karena beliau seorang ulama, menguasai ilmu pengetahuan, ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu fikih, ilmu nahu, ilmu sorob, ilmu mantek. Karena sudah menyepelekan seorang sufi tadi, akhirnya Ibnu Athaillah
Suatu ketika, suatu waktu Ibnu Athaillah merasa ada gelisah di dalam hatinya. Jiwa Ibnu Athaillah setelah menghadiri majlis Syekh Abbas Al-Mursi ternyata gelisah beliau. Kegelisahan tadi akhirnya karena beliau adalah ahli ilmu, ahli tahu hadis, akhirnya Ibnu Athaillah berwudu untuk menghilangkan kegelisahannya, untuk menghilangkan kegalauan hatinya, untuk menghilangkan kegalauan jiwanya. Akhirnya Ibnu Athaillah wudu. Setelah wudu Ibnu Athaillah masih gelisah juga, akhirnya sholat 2 rakaat. Katakanlah sholat sunatul wudu. Masih galau juga, akhirnya baca Quran. Baca Quran Ibnu Athaillah, karena Ibnu Athaillah tahu bahwa baca Quran itu akan menenangkan dirinya, akan menenangkan hatinya, akan menenangkan kegalau jiwanya. Tapi ketika baca Quran tetap saja Ibnu Athaillah jiwanya goncang, hatinya goncang. Kemudian Ibnu Athaillah pun mengambil kitab-kitab yang beliau karang. Kitab hadis dia baca, kitab tafsir dia baca, semua kitab-kitab dia baca untuk menenangkan jiwa kegalauannya. Tetap Ibnu Athaillah jiwanya tidak tenang juga. Sehari galau, 2 hari galau, 3 hari galau. Akhirnya Ibnu Athaillah, Syekh Ibnu Athaillah ini kegalauannya tidak bisa diobati oleh dirinya sendiri. Akhirnya terdetik di dalam hatinya, dia timbul kerinduan kepada orang sufi. Seorang ulama besar ahli dalam ilmu syariat, timbul kegalauannya, timbul goncangan jiwanya, tidak bisa diobati dengan zikirnya, tidak bisa diobati dengan baca Qur'annya, tidak bisa diobati dengan ilmu yang dia punya. Akhirnya timbullah suatu kerinduan Syekh Ibnu Athaillah untuk datang kepada seorang guru sufi yang bernama Abbas Al-Mursi. Kegalauan tadi ternyata berubah dari kerinduan. Ketika Ibnu Athaillah muhasabah, 3 hari beliau tidak tenang jiwanya, 3 hari beliau tidak tenang hatinya. Akhirnya muhasabah diri. Oh, ternyata ada ucapan yang sombong yang timbul dari Ibnu Athaillah ketika itu. Ucapan yang ngeledek kepada ahli sufi, yaitu kepada Syekh Abbas Al-Mursi. Disitulah Syekh Ibnu Athaillah beristighfar mohon ampun kepada Allah bahwa beliau telah meremehkan orang sufi yang mengatakan orang sufi itu tidak memiliki dasar Quran hadisnya. Akhirnya Ibnu Athaillah kegalauannya tadi, ketidaktenangan tadi mendorong dirinya untuk datang ke ahli sufi, ke pengajian ahli sufi. Dengan berat hati kakinya melangkah dari rumahnya untuk menghilangkan kegalauannya. Akhirnya Ibnu Athaillah, Syekh Ibnu Athaillah tadi pergilah ke pengajian, ke majlis yang di situ Syekh Abbas Al-Mursi sedang mengajar tasawuf, kitab tasawuf, mengkaji tentang ilmu hati, mengkaji tentang ilmu ruh, mengkaji tentang ilmu perjalanan menuju Allah, mengkaji tentang ilmu marifat kepada Allah. Akhirnya dengan malu, dengan ketidakpaksaan, ternyata dorongan kerinduan untuk ketemu Syekh Abbas Al-Mursi luar biasa. Menggebu-gebuglah hatinya untuk mau mendatangi majlis daripada Syekh Abbas Al-Mursi, seorang sufi ketika itu. Bergegaslah Ibnu Athaillah ingin menghadiri pengajiannya, ingin menghadiri pengajian Syekh Ibnu Athaillah. Disitulah terlihat
Syekh Abbas Al-Mursi sedang mengajar kitab tasawuf, mengajar tentang ilmu marifat, mengajar tentang ilmu suluk, mengajar tentang ilmu bagaimana untuk husul kepada Allah. Di situ kejauhan, tapi dengan rasa malu, dan rindu, terlihatlah jamaahnya Syekh Abbas Al-Mursi banyak. Ternyata di ujung di sana ada seorang Syekh Ibnu Athaillah bergegas, galau dan rindunya pengen ketemu seorang guru sufi tersebut. Ketika murid-murid Syekh Abbas Al-Mursi itu berkumpul, dengan tidak malunya, karena ini dorongan kerinduan, jiwa dan hatinya didorong, ditarik oleh orang-orang sufi tadi. Akhirnya Ibnu Athaillah, Masya Allah, mendatangi langsung, melangkahi kerumunan jamaah, dan disitulah Ibnu Athaillah, Masya Allah, langsung tunduk dan tersungkur, kemudian sujud di hadapan Syekh Abbas Al-Mursi. Disitulah Syekh Ibnu Athaillah mengikrarkan, memohon maaf kecongkakannya. Akhirnya Syekh Ibnu Athaillah mengatakan dengan jelas, mengikrarkan, ya Syekh Abbas Al-Mursi, akui aku menjadi muridmu. Disitulah Ibnu Athaillah tidak bisa menghilangkan kegalauan dengan ilmu yang dimilikinya. Akhirnya Syekh Ibnu Athaillah tersungkur di situ, minta supaya diakui jadi murid ya Syekh Abbas Al-Mursi. Sambil menangis Syekh Ibnu Athaillah terseduh-seduh. Disitulah pengakuan, ya Syekh, dengan kehilapanku ya Syekh, dengan kebodohanku ya Syekh, aku mohon maaf wahai Syekh, jadikan aku murid wahai Syekh, kepada Syekh Abbas Al-Mursi. Jadi supaya pengen diaku muridnya Syekh Abbas Al-Mursi. Ketika itu Ibnu Athaillah tidak malu-malu lagi, pengen diakui murid Syekh Abbas Al-Mursi. Karena kebodohan beliau sudah menghina orang-orang sufi, yang dikatakan orang sufi tidak memiliki sumber dalil dan dasar di Quran hadis. Ternyata kegalauan itu tidak bisa dihilangkan oleh sendirinya. Akhirnya tersungkur, seorang ahli sufi memaafkannya, insya Allah. Apa yang dikatakan Syekh Abbas Al-Mursi ketika Ibnu Athaillah mengakui kesalahannya dan beliau pengen belajar dijadikan murid oleh Syekh Abbas Al-Mursi. Di situ Syekh Abbas Al-Mursi kemudian beliau mengatakan di hadapan murid-muridnya banyak, wahai murid-muridku, saksikanlah anak ulama ini, anak ulama besar ini bernama Ibnu Athaillah, nanti tak akan meninggal sebelum dia menjadi dai dan pendakwah, mengajak masyarakat umat manusia untuk ma'rifatullah atau menggabungkan antara syariat dan hakikat. Akhirnya doa Syekh Abbas Al-Mursi terkabul dan tercapai. Dengan doanya, singkat cerita, Syekh Ibnu Athaillah menjadi ulama besar. Karena apa? Disitulah sebagaimana kita belajar ke orang sufi, ke Syekh Abdurrahman, bahwa kebodohan, bahwa dosa perdosaan nyata. Ketika seorang ulama mengakui kesalahannya, ketika seorang ulama mengakui yang namanya kebodohannya, akhirnya doa guru tersebut tercapailah Syekh Ibnu Athaillah yang menyatukan antara syariat dan hakikat. Maka Syekh Ibnu Athaillah dengan doanya, orang ini, anak muda ini tak akan meninggal sebelum membawa masyarakat, mengajak masyarakat menggabungkan antara syariat dengan hakikat untuk ma'rifatul. Luar biasa. Akhirnya singkat cerita, Ibnu Athaillah itu menulis yang namanya kitab hikam. Di situ kitab hikam dengan lafaz-lafaz yang pendek, tapi membawa, mengajak, mendorong, membela ajaran torekoh, membela ajaran tasawuf dan suluk. Makanya Ibnu Athaillah sekarang terkenal. Semua kitab-kitab Ibnu Athaillah dikaji oleh ulama-ulama besar, khususnya di Mesir. Luar biasa. Itulah
Seorang ulama ketidaktahuannya akhirnya tunduk kepada orang sufi, maka orang sufi melihatnya dengan basirah. Maka ilmu orang sufi tak akan hilang, tak akan habis, karena ilmu orang-orang sufi, orang-orang toreko, orang ahli suluk, orang mukasafah, ilmunya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa, masya Allah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jakatorik 165. Dari sini kita dapat mengambil kesimpulan hikayah dan hikmah. Ternyata ilmu yang dimiliki, ilmu syariat yang dimiliki Ibnu Athaillah tidak cukup untuk bisa sampai kepada Allah. Karena kegalauan seorang ulama Ibnu Athaillah tidak bisa diobati dengan ilmu yang dia karangnya, dengan zikiran yang dia baca, dengan baca Quran yang baca. Tapi ternyata kegalauannya, ketidaktenangan jiwanya, gejolak jiwanya disembuhkan, ditenangkan oleh orang sufi yang sudah mukasafah. Itulah seorang waliullah, orang sufi. Makanya orang-orang sufi, orang oleh toreko tidak banyak ngomong. Dekat diri kita ke orang-orang sufi, membikin tenang jiwa kita, membikin tenang hati kita. Oleh karena itu kita sekali lagi, makanya selalu Jakatorik 165, carilah guru mursyid. Jadi Anda boleh belajar ke Mesir, kemana, kitab yang Anda kaji semua tak akan cukup, tak akan memberikan kepuasan kepada diri Anda, kecuali ketika Anda sudah ketemu guru mursyid, itu sama saja Anda sudah marifatullah dan marifat Rasul. Mudah-mudahan bermanfaat kisah atau cerita Ibnu Athaillah ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan adanya konten Jakatarik 165 sangat membantu untuk mempelajari, mengamalkan isi daripada ceramah Jakatorik 165. Semoga Jakatorik sukses selalu dan lanjut.